zaman Mbah Mbiyen, Nggih. bulan Ramadan kuwi padha karo mlebu nang kawah Candra Dimuka. Ketika dia itu memang tidak puasa, ya kita tidak kemudian menjustifikasi atau ngarani wah kayak calon-calon neraka, jangan. Kafir gitu ya, jangan gitu ya. Sing adoh diawe, sing cedhak digandeng, sing raket dirangkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sukma Hati Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang berbahagia, alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Mas Jeki. Masih pada program yang sama, yaitu Ngobras, Ngobrol Moderasi. Alhamdulillah pada siang hari ini di depan kita sudah ada narasumber, yaitu beliau adalah Bapak Muhrisun Haji Muhrisun SAG MSI. Beliau adalah penyuluh senior di Kabupaten Magelang. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang ngobrol moderasi. Tentunya obrolan kita pasti akan mengasihkan. Sahabat Sukma Hati yang berbahagia, alhamdulillah kita saat ini sudah berada di bulan Syakban, di akhir bulan Syakban, dan tentunya kita sebentar lagi akan menghadapi dan memasuki bulan Ramadan yang bisa dihitung jari ataupun bahkan sudah bisa dihitung jam ya. Dan kita nanti akan berbicara ngobrol asik bersama narasumber kita, yaitu Bapak Muhrisun. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Muhrisun. Waalaikumsalam Mas Cek. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah baik-baik Pak Muhrisun. Keluarga sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Istri masih satu? Masih istiqomah satu lah ya. Gini Pak, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di sini pada program Ngobras ya, Ngobrol Moderasi, dan kita akan berbicara tentang Ramadan Pak. Menjelang Ramadan, menjelang bulan Ramadan. Karena ini kita sebentar lagi, hanya hitungan jam lah kita bertemu bulan Ramadan itu. Nah, gitu ya. Karena di bulan Ramadan itu bulan yang sangat dinantikan dan sering terjadi juga berita-berita yang tidak enak Pak di bulan Ramadan itu. Nah, pertama kali yang kita akan bahas tentunya adalah bagaimana dan apa yang harus disiapkan ketika kita sebagai umat muslim tentunya ya, ketika akan menghadapi bulan Ramadan Bapak. Terima kasih sahabat Sukma Hati Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang dirahmati Allah SWT. Mas Cek ini kalau menghadapi bulan Ramadan apa ini tegang? Pertanyaannya enggak tegang ini. Apakah dengan hadirnya bulan Ramadan itu merupakan suatu hal yang menakutkan? Pertanyaannya kok tegang banget. Karena istimewa Pak. Justru dengan hadirnya bulan Ramadan itu kita sambut dengan bahagia, dengan senang. Harus berbahagia, harus bahagia senang, dan senang. Jangan kemudian tegang, wah ini lagi bulan puasa. Tidak. Kita justru dengan memasang apa itu yang kita pasang, yaitu menata hati kita dipasang. Hati ya. Hatinya kita pasang, sikap kita dipasang. Karena dalam menghadapi bulan Ramadan itu suka saja. Ketika hadirnya bulan Ramadan sudah mendapatkan pahala. Begitu hebat. Hanya suka, baru suka untuk menyambut bulan Ramadan ya, kita sudah dapat pahala ya. Jaminan surga Pak. Iya, insya Allah. Maka yang harus ditata diantaranya yaitu hati kita. Hati pertama yang harus disiapkan. Kesiapan mental kita. Ya. Karena dengan kesiapan hati kita yakin bahwa itu perintah Allah. Kesiapan mental kita untuk nanti untuk memasuki bulan Ramadan. Nek carane zaman Mbah Mbiyen, bulan Ramadan kuwi padha karo mlebu nang kawah Candra Dimuka. Apa itu? Ya, sifatnya manusia di dalam bulan Ramadan bagi seorang penganut agama Islam yang yang yakin betul dan dia yang Islamnya itu bisa dikatakan punya ilmu Islam yang dalam, seperti ditempa Mas. Ditempa di bulan Ramadan itu ya. Sudah dibakar, digembleng kayak pande itu. Pande. Iya, itu ditempa.
Jadi yang harus dirasakan pasti dalam perasaan puasa itu menahan, itu rasanya ya dirasakan oleh nafsu itu sakit, Mas. Harus menahan, harus lapar dan haus itu harus ditahan sepanjang hari. Itu jadi gitu ya. Sebelum memasuki bulan Ramadan itu kita dengan bersikap senang bahagia akan hadirnya bulan Ramadan, kita sudah mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang perlu disiapkan adalah hati, juga mental. Jadi mental, Pak. Mental itu kan sama halnya gini. Ketika nanti memasuki di bulan Ramadan itu memang banyak sekali godaan dan tantangannya. Seperti saja kita jalan dari sini sampai kota, di perjalanan ada warung, ada godaan-godaan. Itu kalau mentalnya nggak kuat, imannya nggak kuat juga benggok ya. Rating kiri, mana warung yang sepi gitu kan. Itu berarti memang harus disiapkan dari awal. Kesiapan. Jadi memang ketika bulan Ramadan itu tidak menutup kemungkinan, bahkan di era sekarang itu justru malah banyak yang sangat banyak terang-terangan. Kalau ketika saya kecil itu orang yang tidak puasa itu malu, di jalan-jalan itu saja jarang melihat orang merokok. Kalau dulu itu malu, Pak, merokok di tapi kalau sekarang itu justru kalau di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat keramaian itu seperti hal yang biasa. Nah, disitulah kita yang menata hati kita itu di situ. Menata perasaan kita, menata sikap kita di situ. Bagaimana kita tetap bisa untuk istilahnya kalau dalam ajaran Islam tawasud, Mas. Tawasud. Ya seimbang lah. Ketika dia itu memang tidak puasa, ya kita tidak kemudian menjustifikasi atau ngarani wah kayak calon-calon neraka, jangan. Kafir gitu ya, jangan gitu ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena memang itu adalah hak dia juga Dia juga. Puasa itu adalah kewajiban bagi seorang muslim, tapi juga manusia mempunyai hak. Mempunyai hak gitu ya. Ya memilih. Mungkin Mau bisa jadi orang itu kewajiban itu atau enggak, itu kan urusan mereka ya. Mungkin bisa jadi orang itu dalam kondisi musafir. Bisa jadi. Mungkin orang itu dalam kondisi tidak memenuhi syarat dalam orang yang diwajibkan puasa. Kalau dalam Islam itu kan yang diwajibkan puasa itu kan cuma 3, Mas, syaratnya. 1 yaitu Islam, toh. 2 sudah balik. Yang ketiga itu waras, Mas. Berakal sehat, tidak gila ya. Pokoknya waras. Waras baik itu fisik maupun mental. Jadi kalau di antara 3-nya itu kok tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib melaksanakan puasa. Apalagi kalau perempuan itu kan ada masa haid masa batal tidak boleh berpuasa itu kan bebas juga. Bebas juga, perempuan itu mau makan di warung mana itu kan nggak apa-apa kan ya. Tergantung bagaimana menyikapi itu kan ya, masing-masing gitu. Makanya yang perlu diperlukan kita antara yang puasa dan yang tidak puasa itu diperlukan kelonggaran. Cara-carane kon dawa ususe, Mas, nek cara saling menghormati gitu, menghormati. Baik yang tidak puasa juga menghormati kepada yang puasa, yang puasa pun harus menghormati kepada yang tidak puasa. Jadi misalkan ini contoh, Mas. Kalau memang dalam kondisi puasa, ya kita belajar untuk menghormati yang puasa. Yang dulunya kalau mau makan juga terkait juga dengan mungkin beda agama ya, Mas, karena mungkin dari non muslim itu tidak puasa ya, karena kita sudah difasilitasi sekarang ya tolong digunakan fasilitas itu sehingga bisa menghormati bagi yang puasa. Ketika mau makan tolong sekarang ada GoPay atau apa itu? Ada GoFood. GoFood bisa dikirim sampai rumah. Sampai rumah sehingga tidak terlihat ketika nanti makan atau di warung. Nah, menyikapi itu, Pak, warung, Pak. Kan sering banget ya ketika memasuki bulan Ramadan banyak sekali sebagian masyarakat itu justru yang melakukan demo
mendatangi warung-warung makan yang masih buka. Mereka memaksa untuk menutup warung itu selama bulan Ramadan. Ya. Itu bagaimana Bapak? Ya, kalau itu sebetulnya tindakan yang kurang bagus, Mas. Karena bagaimanapun kita negara bukan negara Islam. Kita negara Pancasila yang di situ tidak banyak ya, maksudnya agamanya tidak hanya Islam saja. Sehingga ada Nasrani, ada Katolik dan sebagainya. Dia punya hak. Kita hidup bermasyarakat dan bernegara, bukan hidup dalam kondisi keagamaan melulu. Sehingga ketika ada gerakan-gerakan yang mengajak seperti itu, justru itu adalah dari mereka yang kurang intoleransi, Mas. Kurang intoleransi, kurang bisa menghargai dan menghormati sesama, ya, hak-hak sesama. Padahal kan sesama Islam, sesama Muslim. Kadang yang jajan di warung tersebut juga Islam. Itu bisa yang terjadi, melakukan Mas. Demo juga Islam juga. Islam juga. Dan gitu. Bisa terjadi juga, Mas. Karena dia itu membuka warung. Kalau dia itu berhenti untuk jualan di bulan puasa, sementara yang punya warung itu mempunyai anaknya yang berada di pondok pesantren, Mas. Ya berisiko juga nggak dapat penghasilan nanti, Pak. Kan juga dari anak yang baru mencari ilmunya Allah malah terhenti karena ekonominya tidak jalan. Karena terganggu oleh penutupan warung tersebut. Cuma bagi yang punya warung, ya kita juga menghormati kepada para yang berpuasa. Bisa ditarik mundur sedikit gitu ya, cara menampilkan dagangannya itu kan. Jadi kalau di dulu itu, kalau saya ketika kecil itu bisa dikatakan ada warung tempatnya barongan, Mas, yang ngarani ini. Tempat barongan. Iya. Barongan itu barongan ya. Barongan. Jadi di dalam warung itu tidak kelihatan kepalanya tapi terlihat kakinya. Terlihat kakinya. Filosofinya gitu ya. Filosofinya. Terlihat kakinya. Saya masih ingat nek nang pasar ke akeh barongani. Kok barongan apa to, Bu? Barongan kuwi ora ketok sirahe ning ketok sikile. Sikile nggih. Donang warung. Nah, kae jane barongan. Padahal orang-orang yang mungkin memang tidak puasa itu membahasakan orang-orang yang seperti itu. Memang unik ketika zaman dulu itu mengatakan seperti itu. Jadi yang ada katakan kalau bulan puasa itu kawah condro dimuko. Bagi yang orang tidak puasa yang memang dia itu masih dangkal agamanya, keyakinannya, sehingga dia seperti barongan tadi. Ya seperti yang pernah dikutip sama Gus Dur itu kan, jika kita muslim yang terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati yang tidak berpuasa. Ini kan sangat bagus sekali ya. Sangat bagus sekali ajaran Gus Dur itu. Jadi juga itu menjaga perasaan juga, Mas. Karena mungkin orang yang tidak puasa pada waktu itu atau saat itu ketika kita melihat, itu masih banyak potensi dia untuk menjadi seorang muslim yang baik, Mas. Tapi kalau sudah kemudian istilahnya tidak dihormati, bahkan dilecehkan, dihina, bahkan dikafirkan, itu justru perasaan dia makan semakin jauh. Maka kita dekati. Makanya ada prinsip dalam kehidupan itu. Sing adoh diawe, sing cedak digandeng, sing raket dirangkul. Masih ingat? Ya itu, yang jauh itu diawe, yang dekat digandeng, yang raket dirangkul. Itulah prinsip sebetulnya bisa digunakan dalam kehidupan beragama kita. Intinya adalah kita bisa saling menghormati. Antara yang puasa dan yang tidak puasa itu kita saling menghormati. Karena ini sebagai contoh, Bapak, di tempat saya itu saya punya teman. Itu beliaunya itu bekerja sebagai kuli panggul gitu. Itu kan pekerjaan yang membutuhkan tenaga ya. Nah, ketika puasa, kalau dia melaksanakan puasa, itu dia totalitas dari pagi sampai sore ya di rumah, karena dia nggak kuat untuk bekerja itu loh. Dia lemes, merasa nggak kuat, merasa lemes kalau harus bekerja dengan berpuasa. Akhirnya ketika dia berpuasa itu dia hanya tidur dari pagi sampai sore berbuka. Nanti sehat lagi ketika sudah berbuka. Nah, ini
sering terjadi juga ketika dia harus berangkat itu tetap dia jajan di luar. Ini kan kita harus menghormati juga. Kalau dia nggak kerja, hanya tidur, berpuasa tidur, dia nggak bisa bekerja. Ya itu makanya kita juga harus dowo ususe gitu kan, menghormati gitu ya. Karena dia juga butuh. Tidak semudah itu, Mas. Banyak juga orang pekerja keras gitu ya, tapi melakukan puasa. Tinggal dari mungkin istilahnya bose, Mas. Bose atau dari pimpinannya pekerjaan itu. Ada kebijakan yang meringankan begitu. Pekerjaan itu tidak dimaksimalkan seperti hanya tidak puasa. Sehingga bagi yang menjalankan puasa masih bisa diam untuk melaksanakan pekerjaan itu. Itu kebijakan. Ya menjadi tadi saling menghormati lah. Berarti kan semuanya itu tetap harus saling menghormati. Dan pada intinya ketika terjadi demo-demo seperti tadi yang dilakukan oleh beberapa saudara kita yang muslim sebenarnya, justru bahkan bukan non muslim yang sering demo ke warung-warung seperti itu kan, kita sebagai Islam harus bisa menjadi Islam yang ramah. Bukan Islam yang marah gitu kan? Betul. Ya kan? Kan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita bisa membangun hati kita itu sebagai Islam yang ramah itu ya. Ya harapan saya juga seperti itu. Bagaimana kita bisa menempatkan kalimat Allahu Akbar itu kalau bisa ya kita tempatkan di masjid, di musola. Bukan kalimat Allah Akbar itu dilafalkan di jalan-jalan. Itu insya Allah akan membuat kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Berarti menempatkan pada tempatnya. Pada tempatnya itu. Jangan terus kekerasan mengatasnamakan agama. Tidak. Karena potensi tadi, Mas. Potensi sekarang pun mungkin mereka yang tidak taat agama masih ada potensi dan kemungkinan untuk menjadi taat agama. Iya, kodrat manusia seperti itu ya. Ada mantan preman, mantan tidak puasa menjadi rajin berpuasa. Itu kan bagus ya. Tapi udah Mas Derajat ya. Bukan. Jadi kalau dikatakan mantan tidak berpuasa terus menjadi mantan puasa yang rajin puasa, itu kan malah bagus ya, daripada mantan jamaah, mantan rajin berpuasa terus sekarang kok tidak berpuasa, itu kan malah menjadi bahan tertawaan orang. Seperti itu. Sayang, itu sangat disayangkan. Terima kasih Bapak Morrison, itu tadi beberapa hal terkait menjelang Ramadan, apa yang perlu kita siapkan, bagaimana sikap kita menghadapi bulan Ramadan, dan bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang ketika di luar sana banyak yang tidak berpuasa gitu kan. Karena sekarang juga banyak banyak cara ketika kita tidak berpuasa, ada orang-orang yang tidak berpuasa itu tidak menunjukkan di jalanan umum itu kan. Banyak fasilitasnya, seperti contohnya tadi bisa COD makanan dikirimkan ke rumah, ataupun juga ada beberapa tempat-tempat kalau mau merokok ya tempat tersendiri itu kan. Sekarang sudah ada ruang merokok, itu kan banyak sekali itu kan. Saya sendiri juga perokok, tahu kan? Ya sama Pak. Sama perokok. Cuma kalau di bulan puasa bagaimanapun kalau ketika misalkan ada orang yang tidak puasa pun ya sebetulnya mampu kok untuk menahan ataupun untuk merokok di tempat-tempat yang mungkin tersembunyi gitu Mas. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Untuk terakhir Pak, terakhir silakan ada closing statement bagaimana menghadapi bulan Ramadan dari Bapak, monggo. Terima kasih Mas Jack. Sahabat Sukma Hati Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang dirahmati Allah SWT, sebentar lagi kita akan menjelang bulan puasa, dan bagi kaum muslim memang diwajibkan untuk berpuasa. Maka dari itu bagi panjenengan yang berpuasa, tolong berpuasalah dengan kafah, berpuasa dengan keseluruhan, tidak hanya haus
kemudian tidak hanya lapar, tidak, tapi puasa panjenengan juga dengan hati panjenengan, dengan perasaan panjenengan, dan juga dengan nafsu panjenengan. Nafsu untuk bahwa saya yang paling benar, nafsu bahwa saya yang paling baik, itu tolong ditambatkan dulu, jangan dilaksanakan ataupun jangan dipaparkan di depan umum bahwa saya seorang muslim yang baik. Tidak. Akuilah, hanya diakui oleh Allah SWT bahwa panjenengan sebagai muslim yang baik. Itu saja Mas Zaki. Ya, terima kasih atas waktunya, atas hal yang telah diberikan, dan sahabat Sukma Hati yang berbahagia. Demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Haji Morrison. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, dan sahabat Sukma Hati yang berbahagia, saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.